الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga kita dengan membayangkan apa yang sedang menimpa kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka sesungguhnya semakin menjadikan kita bersyukur kepada Allah, dan semoga kita mampu untuk mengubah setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu menjadi bagian dari sebuah kebaikan dan sebuah ketaatan kita kepada Allah. Sembari kita senantiasa tidak pernah bosan, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina tanpa henti, tanpa lelah, tanpa bosan. Semoga mereka selalu dikuatkan oleh Allah, diberikan pertolongan yang lebih besar daripada setiap ujian yang mereka sedang hadapi, dan semoga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan perjalanan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kita tentunya sangat memahami sekali bahwasanya tadabbur Quran itu merupakan salah satu di antara kurikulum penting dan kurikulum primer pada kehidupan para penuntut ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau sempat menyesal pada hidupnya, tapi menyesal ini dalam konteks yang positif, bukan karena beliau mencela takdir hidupnya, bukan. Tapi seorang Ibnu Taimiyah itu pernah menyesal ketika beliau merasa kurang maksimal di dalam mentadabburi Al-Quran. Padahal beliau adalah orang yang telah belajar ilmu semenjak usia belia, bahkan umur 6 tahun pun dia sudah menyelesaikan banyak kitab dari karangan para ulama besar. Tapi itu pun tidak menjadikan Ibnu Taimiyah merasa puas tentang masalah tadabbur Quran, karena beliau tahu betul tadabbur Quran itu memberi arti dan memberi makna yang begitu besar pada kehidupan. Kita tentunya paham mentadabburi Al-Quran itu bisa menghidupkan hati, karena ini merupakan salah satu materi yang paling mulia selain menjadi materi yang primer. Bagaimana tidak mulia? Objek dari ilmu ini adalah perkataan Allah. Hasilnya adalah petunjuk di dalam kehidupan kita, di dalam kita menyelesaikan kewajiban kita, ketika kita mendapatkan cahaya dari apa yang kita peroleh di dalam tadabbur yang kita pelajari di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul meminta kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan konsistensi kepada kita untuk belajar tadabbur Al-Quran, dan semoga umur kita tidak sampai wafat terlebih dahulu sebelum kita menghabiskan tadabbur kita kepada setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya tadabbur Al-Quran itu menghidupkan hati, mengisi ruang berpikir kita, memberikan narasi pada kehidupan kita, dan pastinya memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Gelap dan mendung itu menyelimuti pada kehidupan, dan tidaklah mereka yang memegang apa yang disampaikan oleh Al-Quran di dalam petunjuk, itulah orang-orang yang mereka tidak akan tersesat. Karena ketersesatan pikiran itu jauh lebih parah daripada tersesat kita di dalam perjalanan ketika menyusuri jalan. Itulah yang menjadi harapan kita. Kita kemarin mempelajari ayat yang terakhir di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam akhir surat Al-Fatihah kita mempelajari sebuah ayat, yaitu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita telah mempelajari setidaknya ada 3 poin besar yang kita pelajari pada muqaddimah pembahasan kita. Yang pertama yang telah kita dapatkan adalah tujuan hidup kita, salah satunya adalah kita harus nantiasa berikhtiar untuk mencari siratal mustaqim. Kita ini harus berusaha untuk mencari jalan yang lurus. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ikhtiar kita. Tugas kita bukan menjadi kaya, tugas kita bukan menjadi terkenal, tugas kita bukan pula ketika kita menjadi pebisnis yang sukses. Itu bukan tujuan kita ya. Tapi tujuan kita yang pertama itu adalah bagaimana kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang ditinggalkan oleh Nabi dari jalan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya, yang mana kita harus tahu, kita harus mengenali bagaimana jalan itu, bagaimana sifat mereka, lalu kita berupaya betul bagaimana kita masuk di dalam kafilah orang-orang yang mereka berjalan menuju kepada siratal mustaqim. Ini merupakan poin yang pertama.
Banyak orang pada kehidupan, karena mereka tidak memahami tujuan terbesar pada hidupnya, akhirnya itu menjadi bingung. Ada yang akhirnya menetapkan tujuannya bagaimana dia menjadi kaya. Ada yang menetapkan tujuannya supaya dia mendapatkan kepuasan. Ada yang menetapkan tujuannya ya supaya dia menjadi orang yang terkenal dan tidak jatuh pada kemiskinan. Maka ketika kita tidak mengetahui apa tujuan kita dalam beribadah, apa tujuan kita dalam kehidupan setelah kita beribadah, yaitu adalah bagaimana kita mencari jalan mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dari Siratal Mustaqim, maka akhirnya menyebabkan kekacauan di dalam perjalanan hidup kita. Dan akhirnya kita tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya karena kita tidak tahu tujuan kita itu dalam kehidupan itu apa. Kalau kita tidak paham tujuan hidup kita itu ibadah, tetapi ibadah tapi ibadah yang menghantarkan kita kepada Siratal Mustaqim. Ini yang menjadi tujuan kita. Banyak orang yang baik belum tentu sampai kepada Siratal Mustaqim. Banyak orang baik, tapi mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Abu Thalib itu baik, tapi ternyata Abu Thalib pun tidak sampai pada Siratal Mustaqim. Kita mengenal lagi Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an itu orang baik pada zaman Rasulullah. Hampir sama sifatnya kayak Abu Thalib. Tapi kebaikan itu tidak menjadikan beliau berada di atas jalan Siratal Mustaqim. Dan banyak orang yang terkadang kita jumpai, kita kenal. Mereka beragama atau mereka tidak meyakini keimanan. Tidak beragama Islam. Mereka baik. Tapi kebaikan mereka tidak menyebabkan mereka berada di atas jalan Siratal Mustaqim. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Siratal Mustaqim itu tujuan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus terus meminta kepada Allah bagaimana kita mendapatkan Siratal Mustaqim. Makanya tidak mengherankan, minimal kita 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta. Untuk menunjukkan kepada kita, sepenting itulah jalan Siratal Mustaqim. Sampai kita memohon kepada Allah. Dengan permohonan paling sering. Di dalam setiap harinya kita beribadah kepada Allah, kita memohon supaya kita mendapatkan jalan yang lurus. Minimal 17 kali. Adakah doa dan permintaan sebanyak doa ketika kita minta Siratal Mustaqim? Saya kira tidak ada. Untuk memohon, untuk menjadikan kita semakin paham. Sepenting itulah Siratal Mustaqim, sampai Allah tempatkan di dalam surat Al-Fatihah, supaya setiap manusia membacanya, mentadaburinya, serta memahami betul kurikulum hidupmu itu simpel. Bagaimana kamu mendapatkan jalan yang lurus pada kehidupanmu. Poin yang kedua adalah bagaimana kita harus senantiasa meminta kepada Allah supaya kita diberikan Siratal Mustaqim. Ihdinas Siratal Mustaqim itu menjadi permintaan kita. Berarti ini ketika menjadi permintaan dan doa yang kita ucapkan 17 kali, berarti memberi makna kepada kita. Kebutuhan kita kepada Siratal Mustaqim itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada fasilitas duniawi. Lebih besar daripada kebutuhan kita kepada rumah, lebih besar daripada kebutuhan kita kepada handphone, lebih besar daripada kebutuhan kita kepada mobil. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah setiap harinya, hingga 17 kali, di dalam 1 tahunnya sudah ribuan kali kita meminta supaya diberikan Siratal Mustaqim. Dan itu merupakan poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwasanya Siratal Mustaqim itu, maka sesungguhnya itu siapa pemilik jalan Siratal Mustaqim itu? Maka dijelaskan di dalam surat An-Nisa 69 yang kita telah pelajari. Wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka akan dipersamakan dengan para siddiqin, orang yang cinta kebenaran, wasyuhada, yaitu akan wan nabiyyin, dan dipersamakan dengan para nabi, wasyuhada, dipersamakan dengan para syuhada, wasalihin, dan orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sesungguhnya orang-orang semacam itulah sebaik-baik teman dalam kehidupan kelak di akhirat. Artinya bahwasanya sesungguhnya hari ini yang mereka berjalan di atas Siratal Mustaqim itu siapa dalam kehidupan kita? Role modelnya itu siapa? Allah lalu menyampaikan dalam surat Al-Fatihah itu disampaikan oleh Allah pada ayat yang lain, pada surat An-Nisa 69. Orang-orang yang mereka berjalan di atas kafilah,
yang berjalan di atas trek Shiratal Mustaqim, yaitu adalah para siddiqin, ya, yaitu dari para nabi, siddiqin dan orang yang cinta kebenaran. Lalu para syuhada, orang yang mereka berjuang menegakkan kalimat Allah dan mereka mati syahid, wassalihin, dan orang-orang solih. Dan itulah orang-orang yang mereka itu sejatinya berada di atas gembong, di atas gerbong kesolih, di atas gerbong, di atas rel Shiratal Mustaqim. Sehingga kehidupan kita itu simple, bukan ngikutin apa yang trending, bukan ngikutin apa yang banyak diikuti manusia di dalam kehidupan, bukan yang sedang viral, bukan. Tapi yang kita ikuti adalah dulu nabinya bagaimana, para sahabat bagaimana dari kalangan siddiqin. Orang-orang yang mati syahid yang berjuang di dalam agama Allah itu bagaimana hidup mereka. Dan orang-orang soleh itu gimana karakter kehidupan mereka. Itu yang kita ikuti dan itulah yang menjadi role model bagi kita. Kita tidak pernah terpesona dengan orang-orang selain itu. Karena yang menjadi perhatian kita, fokus kita itu adalah 4. Golongan para nabi, orang yang cinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Itulah orang-orang yang sejatinya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus menjadi role model kita pada kehidupan.